Pemirsa, usai viral di media sosial mengenai daftar 29 obat sirup yang ditarik dari pasaran, Kementerian Kesehatan melakukan investigasi dan mengeluarkan daftar resmi obat sirup yang dinilai memiliki kandungan yang melebihi ambang batas. Dan berikut kami telah menyusun informasinya untuk Anda. Usai viral di media sosial mengenai daftar 29 obat sirup yang ditarik dari pasaran tanpa ada informasi yang menyertai daftar tersebut, Kementerian Kesehatan menegaskan dalam siaran persnya bahwa daftar tersebut bukanlah daftar resmi. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkapkan ada 5 obat sirup yang mengandung senyawa etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas. Hal tersebut teridentifikasi setelah BPOM melakukan pengujian terhadap dugaan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol dalam sirup obat, serta pengujian dilakukan menyusul merebaknya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. BPOM mengambil sampling dan pengujian yang dilakukan terhadap 39 batch dari 26 sirup obat hingga 19 Oktober 2022. Acuan yang digunakan oleh BPOM dalam pengkajian tersebut adalah Pharmacope Indonesia, serta acuan lain yang sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat yang beredar di pasaran. Jika menilik standar baku nasional yang ada, ambang batas aman atau tolerable daily intake untuk cemaran etilen glikol dan dietilen glikol sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Dan berikut pemirsa, daftar obat sirup yang ditarik peredarannya dari pasaran. BPOM telah memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar agar menarik kembali sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh batch produk. Penarikan mencakup seluruh outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Dr. Syahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui siaran persnya juga menyebutkan hingga kini masih terus dilakukan pemeriksaan laboratorium dari penyebab pasti gagal ginjal akut pada anak. Meski begitu, upaya penelusuran kasus gagal ginjal akut terus dilakukan Kemenkes dengan menggandeng para ahli epidemiologi, Badan POM, IDAI, dan Puslapfor. Penyelidikan epidemiologi dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk mengetahui infeksi-infeksi yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Pemeriksaan mencakup swab tenggorokan, swab anus, pemeriksaan darah, dan kemungkinan intoksifikasi. Sembari menunggu hasil investigasi lanjutan, Dr. Syahril menyebutkan telah meminta fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap merebaknya gagal ginjal pada anak, dengan aktif melaporkan setiap kasus yang mengarah pada gagal ginjal akut pada anak tersebut. Dan sebagai bentuk kewaspadaan dini, Kemenkes meminta masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak usia 0 hingga 18 tahun untuk aktif melakukan pemantauan umum dan gejala yang mengarah kepada gagal ginjal akut, seperti penurunan volume urin yang dikeluarkan, demam selama 14 hari, gejala ISPA, dan gejala infeksi saluran cerna. Kementerian Kesehatan melaporkan total kasus gangguan ginjal akut progresif A tipikal di Indonesia mencapai 206 orang per Selasa 18 Oktober lalu. Dari jumlah tersebut, 99 anak diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kemenkes juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan obat dengan baik dan benar sesuai dengan resep dokter maupun informasi yang tertera di kemasan obat. Dan berikut beberapa langkah sederhana yang bisa masyarakat lakukan untuk memastikan konsumsi obat dengan benar dan aman bagi tubuh. Gunakan obat sesuai aturan pakai. Jangan konsumsi obat melebihi dosis yang ditentukan. Kemudian baca peringatan dalam kemasan obat dan pastikan obat tidak kadaluarsa. Serta jangan mengkonsumsi sisa obat sirup yang sudah terbuka dan disimpan lama.
Hindari penggunaan antibiotik yang tidak diperlukan untuk mencegah terjadinya resistensi. Wajib melaporkan efek samping obat yang Anda rasakan kepada tenaga kesehatan terdekat atau melalui aplikasi layanan BPOM Mobile. Kemudian dapatkan obat dari sarana pelayanan kefarmasian yang resmi dan berizin. Juru bicara Kemenkes juga menjelaskan bahwa ginjal adalah organ yang sangat penting dalam metabolisme. Jika terjadi gangguan pada ginjal, maka hal tersebut akan mengganggu metabolisme yang nantinya akan menyebabkan organ lain juga ikut terganggu. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!